Welcome back to my channel again, di channel Tim Swiss Indonesia bersama lagi dengan Coach Kevin di sini. Hari ini kita akan membahas jawaban sesuai kuesioner tadi malam. Apa faktor-faktor apa yang membuat seorang pemain muda cedera dan underperform atau performanya tidak mencapai klimaks? Menurut survei tadi malam sebesar 58 sekian ya, 50% sekian menunjukkan survei membuktikan bahwa warming up, ini agak mirroring ya, ini warming up ya. Jadi atau pemanasan itu adalah salah satu hal yang penting untuk mencegah cedera dan meningkatkan performa supaya tidak terjadi underperform. Oke, kita bahas next berikutnya. Ini salah satu buku referensi harta karun saya ini. Conditioning di NBA Way. Full bahasa Inggris ya. Jadi di sini menjelaskan berbagai macam mulai pemanasan atau warming up yang dibagi lagi dari menjadi stretching, aktif, pasif, dan juga pentingnya cooling down, pembentukan otot, dan istirahat. Oke. Buat yang penasaran sama isinya, mungkin bisa privat sama saya, biar saya langsung praktekkan isinya satu persatu. Oke. Promosi terselubung. Jadi kita breakdown lagi ya. Untuk pemanasan sendiri, efektifnya yaitu 15 menit. Kok lama? Ya memang untuk supaya namanya aja pemanasan, supaya badannya panas. 5 menit pertama mungkin dengan pemanasan yang simpel-simpel dulu seperti tangan, kepala, melemaskan jari-jari, kaki, ankle semuanya, atau bisa disebut dengan pemanasan pasif, full body stretching pasif. Terus 5 menit kedua bisa dengan dynamic. Sebenarnya yang paling lama yang menurut saya harusnya lebih lama waktunya yaitu dynamic warming up, seperti lunge sambil maju mundur, langkah lay up, terus high knees, kick butt, dan sebagainya. Itu macam-macam warming up. Terus 5 menit terakhir diakhiri dengan jogging. Jogging sendiri bisa dengan slow jog, normal jog, atau fast sprint yang terakhir ya. Saya selalu paling seneng biasanya habis jogging biasa, yang ketinggalan paling terakhir harus full sprint. Oke. Itu tadi dari pemanasan. Sebenarnya dari survei yang kemarin jawabannya betul semua. Tapi ada tingkatan masing-masing menurut saya. Menurut saya yang paling penting tetap harus warming up. Karena kebanyakan pemain tuh menyepelekan warming up, kadang habis baru datang lapangan langsung syuting, masih nggak pakai sepatu, belum siap, padahal waktu tinggal 5 menit atau 10 menit sebelum latihan. Efektifnya ya pemain yang sudah siap minimal 15 menit sebelum latihan dimulai itu sudah pemanasan semua. Jadi pelatih tinggal memberikan materi supaya pemain langsung menerima materi itu tanpa waktu yang tidak berarti. Jadi benar-benar waktu yang efektif dan efisien bisa dilakukan pada suatu latihan basket. Ya, itu dari kenapa pentingnya pemanasan. Dan herannya juga banyak sekali pemain tuh yang malas pemanasan, entah sudah sering pemanasan atau apa bagaimana ya, mungkin faktor masing-masing ya, individu. Tapi bisa kita lihat sendiri banyak pemain profesional pun tetap melakukan pemanasan yang baik dan benar, yang lama, supaya bisa meningkatkan performa. Nah, performa di sini itu ada hubungannya dengan otot, pembentukan otot. Nah, otot ini kan pemanasannya dengan salah satunya warming up.
Ketika kita sudah melakukan warming up yang baik dan benar, otot-otot ini akan semakin, ketika untuk anak kelompok umur bisa semakin berkembang, otot berkembang, performa otomatis juga untuk naik, fleksibilitas, agresivitas, eksplosivitas, elastisitas, semualah pokoknya yang tas. Jadi itu dari pemanasan. Dan jangan lupa ketika sudah pemanasan, habis latihan, jangan lupa pendinginan atau cooling down. Ini paling banyak disepelekan ketika sudah habis latihan atau sudah habis main basket, habis kompetisi yang membutuhkan high intensity body contact atau high intensity practice, kadang sangat meremehkan adanya cooling down. Cooling down sendiri lebih ringan dari pemanasan ya. Jadi seperti ototnya dilemesin, tangan gini juga bisa, tapi lebih posisinya lebih ke porsi duduk, banyak duduknya. Sambil tidur juga bisa, jadi banyak variasinya. Terus free throw sendiri pun juga salah satu pendinginan ya. Jadi biar badannya lemes, syuting dulu. Kan juga pasti semua anak basket paling senang syuting ya. Jadi melemaskan otot-otot yang di tangan, syuting santai aja. Jadi setelah warming up, cooling down, itu tujuannya untuk apa? Supaya ketika kita sudah sampai di rumah istirahat itu bisa dengan enjoy karena otot sudah dilemaskan kembali akibat dari cooling down tadi. Nah, cooling down, salah satu contoh cooling down ya, biar enak ya, saya tunjukkan. Oke, mana cooling down. Bentar ya, agak lama udah gak baca bukunya. Cooling down. Nah, seperti ini juga cooling down juga bisa. Ya pemanasan ya bisa, cooling down ya bisa, tergantung. Ini juga bisa. Salah satu cooling down yang simple. High knee with leg reach, tapi sambil posisi menghadap kanan kiri. Oke, banyak macamnya ya. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan penting, karena banyak sekali terjadi ketika pemain mungkin merasakan kok aku sering cedera, kok performaku gak naik, sering kecapean, belum satu kuartal selesai sudah ngos-ngosan. Jadi pernapasannya nggak teratur. Latihan pernapasan juga penting ya. Jadi sambil pemanasan diatur teknik pernapasannya yang baik dan benar. Inhale, exhale, sambil jogging. Jadi harus benar-benar relax dan supaya membentuk, yaitu kembali lagi massa otot dan membentuk otot supaya bisa fleksibel, elastis, eksplosif dan sebagainya. Oke. Dan terakhir dan paling terakhir, jangan lupa istirahat. Karena istirahat merupakan bagian dari latihan. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kamu kurang istirahat, sering begadang atau push rank ya, suka push rank. Saya juga suka push rank kadang. Nah, bangun pagi itu sudah beda dengan orang yang tidur jam 8, jam 9. Normalnya kan butuh istirahat, waktu tidur tuh 8 jam. Kalau untuk anak masih pertumbuhan 8 jam efektifnya. Jadi ketika tidur itu waktunya otot-otot untuk beristirahat dan berkembang. Badan juga harus, namanya juga badan ya sama kayak mobil ya. Mobil kan ya butuh, nggak bisa kalau kenceng terus selama 1 hari kan ya pasti mesinnya panas. Nah, kalau supaya panas gimana? Ya berhenti.
jangan jalan terus, nanti explode. Oke. Cukup sekian video kali ini, TTS teka-teki Swiss episode 2, membahas tentang pentingnya warming up untuk meningkatkan performa main dan mencegah cedera. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti malam akan ada survei lagi, survei untuk next TTS episode 3. Stay tune di story IG saya, Instagramnya Coach Kevin _Team Swiss, dan jangan lupa follow IG Tim Swiss .indonesia. Dan mohon bantuan like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Tim Swiss, fight till finish.